Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wah. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Abdul Hafid, Fahmi Sofyan, Faisal Eda Hermawan, dan Fredro King Sitorus ingin mempresentasikan materi mengenai teori peluang yang akan dimulai oleh Abdul Hafid. Peluang semata-mata adalah suatu cara untuk menyatakan kesempatan terjadi suatu peristiwa. Secara kualitatif, peluang dapat dinyatakan dalam bentuk kata sifat untuk menunjukkan suatu kemungkinan terjadinya keadaan seperti baik, lemah, kuat, miskin, sedikit, dan lain-lainnya. Dalam statistika, pengertian ini diperluas dengan memasukkan unsur-unsur kesempatan atau peluang atas terjadinya satu peristiwa yang didasarkan pada hasil sebuah percobaan eksperimen yang dilakukan secara berulang-ulang. Terdapat dua aturan pada peluang. Aturan yang pertama adalah aturan penjumlahan. Jika ada sebanyak A benda pada himpunan pertama dan ada sebanyak B pada himpunan kedua, dan kedua himpunan itu tidak beririsan, maka jumlah total anggota di kedua himpunan adalah A+. Aturan yang kedua adalah aturan perkalian, yang mana aturan perkalian adalah pada aturan perkalian ini dapat diperinci menjadi dua, namun keduanya saling melengkapi, memperjelas. Kedua kaidah itu adalah menyebutkan kejadian satu persatu dan aturan pengisian tempat yang tersedia. Dan ada aturan peluang yang lainnya adalah berdasarkan definisi klasik, telah diketahui bahwa besar peluang untuk peristiwa E adalah P E sama dengan N kecil N besar. Harga PE tersebut memiliki batas-batas yaitu 0 kurang dari sama dengan PE kurang dari sama dengan 1. Jika PE sama dengan 0, diartikan peristiwa E pasti tidak terjadi. Sedangkan jika PE sama dengan 1, diartikan peristiwa E dapat terjadi. Hal yang sering terjadi dalam kenyataan adalah harga PE berada di antara 0 dan 1. Lebih lanjut, bila E aksen menyatakan bukan peristiwa E didapat, P buka kurung E sama dengan min E buka kurung E ditambah P buka kurung E aksen sama dengan 1. Peristiwa E sama dengan E aksen dikatakan saling berkomplement. Misalkan pada sebuah eksperimen yang menghasilkan K peristiwa dapat terjadi. Peluang terjadinya setiap peristiwa masing-masing P1, P2, P3, dan seterusnya. Dan untuk setiap peristiwa dengan peluang tersebut, satuan-satuannya D1, D2, D3, dan seterusnya. Satuan-satuan ini bisa 0, positif, negatif. Dan tentu P1 ditambah P2, P3, dan seterusnya sama dengan 1. Maka ekspektasi eksperimen itu ditulis E yang didefinisikan E sama dengan P1, D1 ditambah P2, D2 ditambah P3, D3, dan seterusnya. Menurut Swedibjo, mengemukakan kaidah-kaidah peluang, yaitu yang pertama, peluang sebuah peristiwa. Yang kedua, peluang peristiwa sederhana. Dan yang ketiga, peluang peristiwa majemuk. Berikut akan diuraikan ketiga kaidah-kaidah tersebut. Permutasian dan kombinasi. Permutasian adalah susunan yang dibentuk oleh seluruh atau sebagian dari sekumpulan objek. Nilai permutasian dinyatakan sebagai NPR atau PNR. Jadi banyaknya permutasian adalah P dalam kurung NR sama dengan N dalam kurung N kurang 1 dalam kurung N kurang 2 sampai N kurang R tambah 1 sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Di mana N faktorial sama dengan N buka kurung N kurang 1 tutup kurung buka kurung N kurang 2 tutup kurung seterusnya 3, 2, 1 dan didefinisikan 0 faktorial sama dengan 1. Kombinasi adalah cara bagaimana peneliti mengetahui banyaknya cara mengambil R objek dan N objek tanpa
memperhatikan urutannya. Suatu kombinasi dari n objek yang bervariasi dan setiap kali diambil R objek adalah susunan R objek itu dengan memperhatikan urutan pengambilan. Nilai kombinasi dinyatakan sebagai NCR atau N buka kurung N R kurung. Distribusi peluang. Distribusi peluang merupakan alat bagi seseorang peneliti untuk menentukan apa yang dapat peneliti harapkan apabila asumsi-asumsi yang dibuat oleh peneliti benar. Distribusi binomial adalah P dalam kurung X sama dengan P dalam kurung X sama dengan X kecil sama dengan PX pangkat N ditutup kurung kali Pi X sama dengan tutup buka kurung 1 kurang Pi tutup kurung buka kurung 1 kurang Pi pangkat N kurang X, di mana nilai 0, 1, 2, seterusnya N banding 0 lebih kecil Pi lebih kecil 1. P X pangkat N sama dengan N faktorial dibagi X faktorial buka kurung N kurang X tutup kurung faktorial. Distribusi multinomial P buka kurung X1, X2, X3, X4 sampai Xk sama dengan N faktorial dibagi X1 faktorial, X2 faktorial, X3 faktorial sampai Xk faktorial. Kurung P1 pangkat X1, P2 pangkat X2, P3 pangkat X3 sampai PKXK. Untuk nilai-nilai X1 sama dengan 0, 1, 2 sampai XK sama dengan 0, 1, 2 sampai dan K sigma XI sama dengan N. Dari materi semua yang sudah dijelaskan, kami memberikan 3 contoh soal yang akan saya bacakan dan jawaban tersebut akan Fredo bacakan. Yang pertama, berapa banyaknya permutasi dalam pengambilan 5 kartu pada 52 kartu? Jadi untuk pembahasan nomor 1 itu dimulai dari 52 kartu diambil 5 pada satu waktu. Jadi 52 P5 atau 52 faktorial per 5 dalam kurung 52 per 5 min 5 faktorial. 52 faktorial per dalam kurung 52 min 5 faktorial sama dengan 52 kali 51 kali 50 dan seterusnya sampai dikali 1 per 47 dikali 46 dan seterusnya sampai dikali 1 sama dengan 52 dikali 51 dikali 50 dikali 49 dikali 48 dikali 47 sama dengan 311.875.200. Jadinya ada 3.111.875.200 permutasi dari pemilihan 5 kartu dari 52 kartu. Soal kedua yaitu, berapa banyaknya cara untuk memilih 3 siswa SMP dan 4 siswa SMA dari sebuah sekolah kursus dengan 10 mahasiswa tingkat pertama, 15 mahasiswa tingkat kedua, 18 siswa SMP, dan 20 siswa SMA untuk bernyanyi? Penyelesaian untuk nomor 2 yaitu dimulai dari 3 siswa SMP dipilih dalam 18C 3 cara dan 4 siswa SMA dapat dipilih dalam 20C 4 cara. Menjadinya siswa SMP dan SMA dapat dipilih dalam 18C 3 dikali 20C 4 cara. Yaitu menghasilkan 18 faktorial per dalam kurung 18 min 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali 20 faktorial per dalam kurung 20 min 4 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan 18 dikali 17 dikali 16 per 3 dikali 2 dikali 1
dikali 20 dikali 19 dikali 18 dikali 17 per 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 3.953.520. Dan soal ketiga adalah Ali dan Bimo bertaruh dengan membuat undian menggunakan sebuah dadu, satu kali lemparan dengan perjanjian. Jika dadu yang dilempar itu menghasilkan titik ganjil, maka Bimo harus membayar kepada Ali sebesar Rp1.500. Dan apabila dihasilkan titik 6, maka Ali harus membayar Bimo Rp3.000. Ekspektasi Ali dan Bimo pada permainan tersebut yaitu Jadi penyelesaiannya untuk Ali itu X1 sama dengan 1.500 dengan P dalam kurung X1 sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. X2 sama dengan minus 3.000 dengan P X2 sama dengan 1/6. Untuk Bimo, X1 sama dengan minus 1.500 dengan P dalam kurung X1 sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. X2 sama dengan 3.000 dengan P dalam kurung X2 sama dengan 1/6. Maka E dalam kurung X sama dengan dalam kurung 1/2 dikali minus 1.500 ditambah 1/6 dikali 3.000 sama dengan minus 250.000. demikian dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.